Waduh, apargoy dulu bang. Eh, Waduh, ini kabarnya ngeri-ngeri sama lu sih bang. sebuah jet tempur Sukhoi Su-30 milik Rusia atau milik Bapak Putinium dikabarkan tersengat rudal permukaan ke udara milik drone laut Ukraina. Dari banyaknya video yang beredar di media sosial, Sukhoi Su-30 milik Rusia ditembak jatuh oleh unit militer bernama Grup 13 pada hari Jumat 2 Mei di atas perairan Novorossiysk, kota pelabuhan utama Rusia di Laut Hitam. Kenapa disebut memalukan bang? Bukannya itu tragedi memilukan. Faktanya, bukan pertahanan udara berbasis darat, bukan pula oleh jet tempur Ukraina, bukan pula dari kapal perang Ukraina, namun Sukhoi Su-30 milik Rusia ditembak jatuh oleh kendaraan ataupun drone laut berukuran kecil yang dikenal sebagai Magura V5. Drone tersebut dimodifikasi untuk membawa rudal udara ke udara R-73 supaya kompatibel untuk bisa digunakan untuk permukaan ke udara. R-73 adalah rudal udara ke udara jarak pendek berpemandu inframerah yang dikembangkan oleh Pampel NPO pada sekitar tahun 1984. R-73 biasanya dibawa oleh jet tempur Soviet baik MiG-29, Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-34, Sukhoi Su-24, dan jet-jet tempur peninggalan Soviet lainnya. Bapak Stalinium. Setelah bubar, ya Ukraina dapat bagian dong. Rudal ini memiliki berat sekitar 105 kg dan membawa sekitar 7,4 kg bahan peledak. Dalam kasus versi aslinya, R-73 dapat melesat mencapai kecepatan Mach 2,5 dan jangkauan maksimum 30 hingga 40 km. Namun, dalam kasus versi modifikasi yang digunakan oleh Ukraina, karena kan ini diluncurkan dari darat atau laut, jangkauannya hanya sekitar setengah daripada jangkauan versi aslinya, kira-kira 15 hingga 20 km antir. Sementara, Sukhoi Su-30 adalah jet tempur multiperan, tahan segala cuaca, bermesin ganda, dan tentunya dengan kemampuan utama manuver yang sangat ekstrem. Dilaporkan, pada tahun 2024, Angkatan Udara Rusia mengoperasikan sekitar 120 unit jet tempur Sukhoi Su-30 ini. Kementerian Pertahanan Rusia belum mengeluarkan pernyataan resmi atas klaim Ukraina tersebut. Namun, seorang blogger Rusia yang diyakini dekat dengan Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa memang betul Sukhoi Su-30 milik negaranya telah ditembak jatuh oleh Ukraina. Kira-kira ungkapnya gini ya, kemarin menjelang malam, sebuah jet tempur Sukhoi Su-30 milik negara kami ditembak jatuh oleh pihak Ukraina di sekitar 50 km sebelah barat Novorossiysk di Laut Hitam. Penembakan tersebut dilakukan oleh drone laut Ukraina yang membawa rudal udara ke udara R-73 yang sudah dimodifikasi. Kedua pilotnya berhasil melontarkan diri dan berhasil diselamatkan oleh nelayan sipil. Keduanya selamat dan jet tempur itu tidak ada apa-apanya. Dalam artian, yang penting pilot kami selamat bang. Urusan jet tempur kami bisa produksi lagi. Kami kan perintis, bukan pewaris. Kami kan produsen, bukan pembeli. Kira-kira gitu weh. Secara cepat, Wali Kota Novorossiysk mengumumkan keadaan darurat bahwa serangan drone tak berawak Ukraina itu juga merusak terminal gandum, beberapa bangunan, dan setidaknya menyebabkan 5 korban jiwa. Nampaknya, kejadian kali ini tidak bisa disembunyikan. Faktanya, dari banyaknya video yang beredar, klaim Ukraina tersebut sangat masuk akal. Dan memang beneran terjadi. Aneh bukan selaba-selaba Ukraina ye. Salah seorang dinas intelijen Ukraina mengatakan bahwa ini untuk pertama kalinya sebuah drone laut tak berawak menembak jatuh sebuah jet tempur. Kendati begitu, Ukraina juga mengklaim drone laut Magura V5 itu berhasil menjatuhkan 2 helikopter Mi-8 milik Rusia tepatnya pada tanggal 31 Desember 2024 lalu, dan dianggap sebagai kali pertamanya drone laut menembak jatuh target udara. Magura V5 atau singkatan dari Maritime Autonomous Guar Unmanned Robotic Apparatus V-Type. Bahasa Inggris ente mada kali bang. Jadi ingat we walk Talk the talk. Nggak boleh gitu Tir, kemarin aneh dimarahin.
adalah drone laut tak berawak multiguna yang dikembangkan oleh Ukraina dan mampu melakukan berbagai tugas seperti pengawasan, pengintaian, patroli, pencarian dan penyelamatan, penanggulangan ranjau, keamanan maritim, dan tentunya sebagai misi untuk Banzai. Dalam kata lain, sebagai drone kamikaze. Drone laut ini memiliki dimensi yang cukup kecil dan pembuatan yang cukup murah dan mudah. Dengan panjang sekitar 5,5 meter, lebar sekitar 1,5 meter, dan berbobot sekitar 1 ton. Drone ini mampu membawa 200 kg bahan peledak dan dalam kasus lain bisa dimodifikasi untuk membawa rudal udara ke udara R-73. Kemungkinan dengan penambahan rel luncur di atasnya. Magura V5 dapat melesat mencapai kecepatan maksimum 78 km per jam, serta memiliki jangkauan tempur hingga radius 800 km. Ukurannya yang kecil mampu bergerak cepat, membuatnya sangat sulit dilacak oleh kapal perang dari jet tempur dan pertahanan lainnya. Selain itu, biayanya yang murah, yakni berkisar 273.000 US dollar per unit, sangat cocok bagi Ukraina yang ekonominya sedang terpuruk akibat peperangan yang tak kunjung kapan selesainya ini. Udah 3 tahunan ini. Mending damai aja, Bang. Dalam kasus jet tempur Sukhoi Su-30 milik Rusia yang ditembak jatuh, tentunya memberikan keuntungan tersendiri, di mana drone laut yang harganya cukup murah meriah dapat digunakan untuk menembak jatuh jet tempur Sukhoi Su-30 yang dalam kasus ini berharga sekitar 50 juta US dollar. Selain itu, keberhasilannya menenggelamkan kapal-kapal perang Rusia lain, tentunya dengan harga yang jauh lebih mahal, yang berlabuh di Laut Hitam, membuat keefektifannya dipertimbangkan. Jangan-jangan mau diakuisisi Wasam, produksi massal, jualan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa, Targo dulu, Bang. salam Magura V5.